Shalom sahabat Home Ministry dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah kita pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus yang hidup penuhiku. Roh Kudus yang hidup penuhiku. Roh Kudus yang hidup pulihkanku.
sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, Kami yakin Tuhan, kemenangan terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Kemenangan terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah penyertaan dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau ya Bapa, yang selalu mengasihi seluruh hidup kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena
Jemaat Home Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu yang sangat berbahagia karena pada ibadah hari Minggu ini kita sekaligus merayakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang Roh Kudus yang adalah pribadi Tuhan yang tinggal di dalam kita. Sebelum kita membicarakan tema ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Engkau telah menjanjikan Roh Kudus, roh dari Tuhan sendiri, dan diberikan kepada kami, menyertai kami, menjagai kami, melindungi kami, membela kami. Bahkan dalam setiap persoalan kami percaya Roh Kudus turut bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan untuk kami. Roh Kudus berdoa buat kami, Roh Kudus bersaksi buat kami, dan kami percaya bahwa ada pembela yang selalu membela kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa buat Roh Kudus yang luar biasa. Terima kasih ya Roh Kudus karena Engkau selalu menolong, memimpin dan menyertai kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, kuasa firman-Mu menyembuhkan mereka yang sakit, kuasa firman-Mu melepaskan mereka yang terbelenggu, kuasa firman-Mu memberkati mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kuasa firman-Mu memberikan jalan keluar kepada kami yang berdoa membutuhkan jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Sobat Home Ministry, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19 dan 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, maka kita harus memahami bahwa pencurahan Roh Kudus itu merupakan bagian dari karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan orang percaya. Bahkan bukan cuma itu, Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan umat Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan ketika umat Tuhan, orang-orang percaya ada di loteng Yerusalem, itu adalah bagian dari apa yang telah Tuhan janjikan. Sebelum kita berbicara tentang Roh Kudus yang ada di dalam kita, seperti nats yang sudah kita baca tadi, tidak tahukah kamu, kata Rasul Paulus, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang diberikan oleh Elohim kepadamu. Sebelum kita berbicara jauh ke sana, mari terlebih dahulu kita melihat apa sebenarnya yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus, Tuhan Yesus itu sangat antusias. Tuhan Yesus itu begitu sukacita. Tuhan Yesus itu begitu bergembira ketika dia menyampaikan sesuatu tentang Roh Kudus. Saya ingin kita membuka dulu dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Injil Lukas pasal 11 ayat 13, Tuhan Yesus sebenarnya sedang berbicara dalam satu konteks, yaitu konteksnya tentang doa. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajar murid-murid tentang hal berdoa. Di mana Tuhan mengajarkan bahwa kalau kamu berdoa, maka Bapamu di sorga akan memberi yang terbaik buatmu. Kenapa? Karena kalau kamu aja Bapa yang jahat,
yang ada di dunia ini tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya, masakan Bapa di sorga yang maha baik tidak tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya? Oleh karena itu saudara, pada ayat yang ke-13 dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus kemudian menyampaikan sebuah kesimpulan tentang hal berdoa. Begini bunyinya. Jadi, kata Tuhan nih, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus memberikan pemberian yang terbaik dari sorga, pemberian yang terbaik dari Bapa sorgawi, pemberian yang terbaik yang disediakan Bapa buat anak-anaknya, maka pemberian yang terbaik itu dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Pemberian yang terbaik buat saudara dan saya yang disediakan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, yang menjadi kegembiraan Tuhan, yang menjadi sukacita Tuhan ketika membicarakan hal itu, yang membuat Tuhan begitu antusias ketika menyampaikan hal itu adalah Roh Kudus. Menjanjikan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Itulah pemberian yang terbaik dari sorga yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan buat setiap orang percaya. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya, yang mendampingi saudara dan saya, yang menemani saudara dan saya. Jadi kalau dikatakan Tuhan beserta dengan kita, kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang berjalan dengan umatnya, Tuhan yang tinggal bersama dengan umatnya, bagaimana wujud konkret dari Tuhan beserta dengan kita? Bagaimana wujud konkret dari Tuhan tinggal bersama dengan kita? Bagaimana wujud konkret dari Tuhan yang berjalan dengan kita? Wujud konkretnya itu diberikannya Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa kepadamu, kata Tuhan Yesus. Mari kita lihat lagi saudara. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama saudara, ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Pada satu hari ketika Yesus makan bersama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang akan diberikan. Janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saudara? Apa sebenarnya yang sebelumnya dibicarakan oleh Tuhan Yesus? Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Injil Lukas pasal 24 ayat 49 dikatakan, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sebelum Yesus kemudian naik ke sorga, Yesus sempat makan bersama dengan murid-muridnya di kota Yerusalem. Dia berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Dia kemudian menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya. Setelah itu kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, sebelum dia naik ke sorga saudara, dia kemudian berkata kepada murid-muridnya, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Aku akan mengirimkan kepadamu
Apa yang dijanjikan Bapakku, kata Tuhan Yesus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi ini pesan Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat tadi, maka pesan Tuhan ini kemudian menjadi lengkap. Karena ternyata Tuhan Yesus kemudian berbicara tentang Roh Kudus yang akan mengurapi orang percaya, yang akan kemudian membaptis orang percaya. Karena Tuhan berkata, kalau Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, maka baptisan yang akan dikerjakan oleh Kristus adalah baptisan Roh Kudus. Tapi kamu, kata Tuhan, akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, karena saudara, ketika Tuhan melayani sebelumnya, murid-muridnya kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan, itu Yohanes membaptis. Kok Tuhan nggak seperti Yohanes Pembaptis, nggak membaptis gitu, nggak membaptis orang-orang? Yohanes Pembaptis ada ciri khasnya. Ada kekasan pelayanannya, yaitu dia kemudian membaptis orang-orang untuk bertobat, saudara. Tapi Tuhan kemudian di akhir kisah, dia ada di dunia ini sebelum dia terangkat ke sorga, dia kemudian memberitahukan, memberi jawaban terhadap pertanyaan dari murid-muridnya. Kalau Yohanes Pembaptis menjadi ciri khas adalah membaptis dengan air, maka pelayanan Kristus ciri khasnya adalah membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menjadi tanda bahwa orang yang percaya, bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang kemudian mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu diurapi oleh Roh Kudus. Orang yang percaya Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Orang yang percaya Yesus dituntun oleh Roh Kudus untuk percaya. Oleh karena itu saudara, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, maka kita harus memahami dulu bahwa Roh Kudus itu adalah penggenapan dari janji Tuhan. Itu merupakan kesinambungan dari pelayanan Kristus. Itu merupakan kelanjutan dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Saudara, saya dalam kesempatan kali ini tidak kemudian akan berbicara tentang masalah teologis, tentang pribadi Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau bicara itu, maka waktunya akan sangat panjang. Kalau saya kemudian putus, saya takutkan saudara kemudian salah paham dengan apa yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu, saya ingin kita memahami dulu dalam satu konteks panjang pelayanan Kristus. Karena sebelumnya kita sudah berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kita sudah berbicara tentang kenaikan Yesus. Kita sudah berbicara tentang kematian waktu Paskah. Kita sudah berbicara pada Jumat Agung, kita sudah bicara. Dan sekarang kita berbicara dalam rangkaian pelayanan Kristus itu. Dalam rangkaian karya Kristus itu berpuncak kepada apa? Pencurahan Roh Kudus. Saudara, dengan dicurahkannya Roh Kudus, maka kemudian kita kembali lagi dalam bacaan kita di dalam 1 Korintus tadi. Rasul Paulus kemudian berkata bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6. Rasul Paulus kemudian berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudara, ketika kita itu menerima Roh Kudus kemudian memenuhi kehidupan kita, Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bahwa tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus, bahwa tubuh kita ini bukan tempat tinggal sakit penyakit, bukan tempat tinggal masalah, tapi tubuh kita ini adalah tempat tinggal dari Roh Kudus. Kalau tubuh kita ini adalah tempat tinggal dari Roh Kudus, tubuh kita ini menjadi rumah dari Roh Kudus, tubuh kita ini menjadi kediaman dari Roh Kudus, maka percayalah, Roh Kudus yang tinggal
tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang menjadi pemilik tubuh kita, bertanggung jawab atas tubuh kita. Saudara, kalau saudara misalnya tinggal di sebuah hotel, saudara nginap di hotel, maka ketika ada kerusakan di kamar tempat saudara menginap, pertanyaannya, apakah saudara akan memperbaiki kamar itu? Apakah saudara kemudian, waduh, kamar lagi hujan, kamar hotel bocor. Saudara kemudian lari-lari ke atas, naik ke genteng hotel, kemudian saudara perbaiki gentengnya? Oh tidak. Kenapa? Karena saudara bukan pemilik tempat itu. Kamar itu bukan tempat tinggalmu. Engkau cuma check-in di situ satu malam dan besok kamu akan keluar. Karena itu ketika kemudian ada kerusakan, saudara pasti akan ke resepsionis, kemudian berkata, kamar rusak, saya kepengen pindah kamar. Pasti saudara. Pasti itu. Saudara akan pindah kamar saudara. Saudara akan cari tempat lain. Itu kalau kita bicara check-in doang. Kalau kita bicara hotel, kalau kita berbicara losmen, kalau kita berbicara tempat penginapan. Ayat ini bukan berbicara tentang engkau adalah penginapan. Ayat ini bukan berbicara Roh Kudus itu check-in dalam tubuhmu. Roh Kudus check-in dalam hidupmu. Ayat ini berbicara bahwa Roh Kudus itu menjadikan tubuhmu sebagai tempat tinggalnya. Roh Kudus menjadikan tubuhmu sebagai baitnya. Roh Kudus menjadikan tubuhmu itu sebagai tempat menetapnya. Kalau rumah saudara itu rusak, rumah saudara mengalami kebocoran, rumah saudara ada genteng yang bocor, ketika hujan kemudian air masuk ke dalam rumah saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara betulin rumahnya? Oh jelas saudara betulin. Kenapa? Karena itu adalah tempat tinggalmu. Karena itu adalah rumahmu. Karena itu adalah rumahmu, maka engkau berkewajiban untuk memperbaiki rumah itu. Engkau bertanggung jawab untuk memperbaiki rumah itu. Firman Tuhan sekarang berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Apakah engkau merasakan itu? Apakah engkau memahami hal itu? Apakah engkau mengerti hal itu? Kalau tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka engkau harus tahu, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan sebagai pemilik tubuh kita, bahwa Roh Kudus yang mendiami tubuh kita, yang menjadikan tubuh kita tempat tinggal, bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Ketika ada masalah di dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus. Karena itu saudara, karena itu sekali lagi saudara, karena itu saya ingin sampaikan buat kita semua pada kesempatan hari ini. Ketika engkau tidak mampu lagi menceritakan masalahmu, ketika engkau tidak mampu lagi menahan rasa sakit di dalam tubuhmu, ketika engkau menjerit karena persoalan yang engkau alami, karena engkau tidak kuat, tubuhmu tidak kuat menahan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roh Kudus berdoa buat saudara dan saya. Wow. Saya ingin baca ayat itu. Saya ingin baca ayat itu saudara. Saya ingin baca buat kita. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-26. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam kelemahan tubuhmu, dalam ketidakmampuan tubuhmu, dalam ketidaktahuan tubuhmu. Siapa hari ini yang kemudian mengalami masalah? Tiba-tiba dia sakit, saudara. Engkau tidak tahu, tidak ada gejala-gejalanya, tidak ada tanda-tandanya. Tapi tiba-tiba engkau mengalami sakit. Dan engkau tidak mampu lagi berkata-kata.
Engkau tidak kuat lagi menahan rasa sakitmu. Maka firman Tuhan ini berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, Roh Kudus itu berdoa untuk kita kepada Elohim dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, ketika engkau tidak mampu mengucapkan kata-kata lagi, ketika yang kau rasakan hanya sakitnya, dan engkau tidak mampu berkata-kata, engkau tidak mampu mengucapkan doa-doamu, engkau tidak mampu lagi berdoa. Yang keluar dari mulutmu hanyalah tangisan. Yang keluar dari mulutmu cuma Tuhan. Yang keluar dari mulutmu cuma kata-kata tolong saya, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Engkau tidak mampu lagi berkata-kata. Engkau tidak mampu lagi mengucapkan doa-doamu. Maka firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, Roh Kudus berdoa. Roh Kudus berdoa. Dengan apa? Dengan keluhan-keluhanmu yang sudah tidak terucapkan itu. Kenapa? Karena Roh Kudus merasakan. Saudara, jangan kita berpikir bahwa Roh Kudus tidak tahu apa yang kita rasakan. Jangan kita berpikir bahwa Roh Kudus itu tidak mengerti apa yang kita butuhkan. Jangan saudara berpikir bahwa Roh Kudus itu tidak kemudian tahu apa yang sebenarnya menjadi mimpimu. Apa yang sebenarnya menjadi keinginanmu. Apa sebenarnya yang menjadi cita-cita dan harapan? Roh Kudus tahu. Karena dia tinggal di dalam kita, saudara. Dia tinggal di dalam kita, dia merasakan kebutuhan kita, dia merasakan keluhan kita, dia merasakan rasa sakit kita, dia merasakan semua. Karena itu dikatakan dia berdoa, menyampaikan doa-doa yang tidak mungkin engkau ucapkan. Tapi itu disampaikan karena dia rasakan. Inilah fungsi Roh Kudus buat saudara. Inilah fungsi Roh Kudus. Dia menyertai saudara. Bahkan ketika saudara tidak tahu dan tidak saudara sadari bahwa saudara sedang disertai oleh Tuhan. Bahkan tanpa kita tahu dan kita sadari bahwa kita sedang ditolong oleh Tuhan. Tuhan menolong kita. Lewat apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Oleh karena itu saudara, saya ingin kita memahami. Ketika firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu tinggal, berdiam di dalam kamu. Berdiam di dalam kita. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana mungkin? Bukankah Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri? Bukankah Roh Kudus itu adalah Roh yang maha besar? Bagaimana mungkin Roh Tuhan yang besar terkurung dalam tubuh yang fana? Terkurung dalam tubuh yang kecil. Saya ingin katakan, saya ingin ilustrasikan buat kita. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus yang diam di dalam kita, saya ingin contohkan seperti ini, saudara. Ini air. Oke? Ini air. Nah, saya ingin katakan, ini ada kapas. Oke? Kalau saya kemudian siram nih kapas, maka di dalam kapas ini ada air. Oke? Dalam kapas ini ada air. Tapi air ini nggak selamanya tinggal di dalam kapas. Nggak selamanya ada di dalam kapas.
Bagaimana supaya air ini selamanya ada di dalam kapas? Maka kapas ini harus masuk ke dalam air. Dengan kapas ada di dalam air, maka air itu ada di dalam kapas. Dengan kapas ada di dalam air, maka air itu tinggal di dalam kapas. Firman Tuhan kemudian berkata kepada kita, Yesus Kristus berkata, jika kamu tidak tinggal di dalam Aku, maka kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bagaimana Roh Kudus ada di dalam kita? Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita? Sehingga dia bisa merasakan semua yang kita rasakan. Dia bisa mengerti semua yang kita butuhkan. Dia bisa tahu dan mendoakan semua yang ingin kita doakan. Kita harus ada di dalam Tuhan. Dengan kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan secara permanen ada di dalam kita. Apa maksudnya, Pak? Saudara, sebelumnya saya sudah pernah bicara tentang keselamatan. Saudara, kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Saya sudah sampaikan itu berulang-ulang. Tapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang anugerah, kita berbicara tentang kasih karunia, ini berbicara tentang karya keselamatan Kristus yang kemudian sebelumnya sudah direncanakan sebelum segala sesuatu ada. Jadi ketika kita berbicara tentang ada di dalam Tuhan, maka kita sedang berbicara bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan, di dalam kekekalan, di dalam kairosnya Tuhan. Di dalam kairosnya Tuhan kita sudah ada di dalam rencana Tuhan itu. Kalau kita ada di dalam rencana Tuhan itu, maka kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Jadi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita kalau kita ada di dalam Tuhan. Kita bisa ada di dalam Tuhan kalau kita itu terhisap di dalam rencana keselamatan Tuhan dari kekal dan nanti menuju kekekalan. Itulah tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita berbicara bagaimana kita menjadi bait Roh Kudus, menjadi tempat tinggal Roh Kudus, Tuhan pernah berkata, rombak bait suci ini. Bongkar bait suci ini. Dan dalam jangka waktu 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang Tuhan sedang bicarakan adalah dirinya. Bahwa dirinya adalah menjadi bait suci itu. Dirinya menjadi bait suci itu, saudara. Oleh karena itu bait suci Yerusalem tidak mungkin bisa dibangun selama gereja, selama Roh Kudus itu masih tinggal dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu bukan tinggal di antara batu-batu. Roh Kudus itu bukan tinggal di antara puing-puing. Roh Kudus itu bukan tinggal di dalam sebuah gedung. Roh Kudus itu tinggal di dalam daging. Dan saudara dan saya adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Sekarang saudara, kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana Roh Kudus mendoakan kita. Sekarang mari kita lihat. Di dalam surat Rasul Yohanes, 1 Yohanes pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 1 Yohanes ayat pasal yang 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Yang memberi kesaksian di dalam sorga, kata firman Tuhan, adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi yang didengar kesaksiannya di dalam sorga, yang didengar suaranya di dalam sorga,
yang diikuti suaranya di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketika Bapa berbicara, maka semua mendengar. Ketika Firman bersaksi, maka semua mendengar. Dan ketika Roh Kudus bersaksi, maka semua mendengar. Saudara bayangkan, ketika Roh Kudus itu bersaksi tentang saudara, bersaksi tentang saya, menyampaikan nama Raymond, menyampaikan dan membela Raymond di hadapan Bapa, menyampaikan apa yang menjadi keinginan saya, keinginan saudara, orang-orang percaya, disampaikan di hadapan Bapa. Roh Kudus kemudian ada dalam sorga, kemudian menyampaikan semuanya di hadapan takhta Tuhan. Roh Kudus berbicara tentang saudara. Ini luar biasa, saudara. Siapakah yang bisa membawa doa-doamu sampai di hadapan Bapa? Siapakah yang bisa membawamu sampai kemudian menggerakkan malaikat untuk turun menolong kita? Siapakah yang bisa membawa doa-doa kita sampai kemudian penghuni sorga itu tunduk? Firman Tuhan katakan, Firman dan Roh Kudus. Dalam kesempatan lain nanti kita akan berbicara tentang Sang Firman. Tapi kali ini kita berbicara tentang Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus tentang saudara? Tadi kita sudah bicara bahwa Roh Kudus kemudian menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang tidak bisa engkau ucapkan, yang tidak bisa engkau katakan, disampaikan di hadapan Bapa. Ketika dia ada di dalam sorga, dia sampaikan itu. Anakmu Raymond membutuhkan pertolongan. Anakmu Raymond saat ini sedang dalam kondisi sulit, membutuhkan pertolongan. Dia sebut namamu, dia sebut di hadapan Tuhan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Inilah yang disebut dengan Roh Kudus menjadi penolong buat saudara dan saya. Roh Kudus menjadi penolong buat kita semua. Dia menolong kita untuk berdoa. Dia menolong kita untuk menyampaikan di hadapan sorga, di hadapan Bapa di sorga, tentang semua hal yang sedang kita keluhkan, yang sedang menjadi masalah kita, yang sedang menjadi persoalan kita. Roh Kudus berdoa. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendirian. Roh Kudus ada di dalam kita. Dia berdoa buat saudara dan saya. Dan dia bersaksi di hadapan Bapa di sorga. Semoga hari pencurahan Roh Kudus ini mendatangkan sukacita buat kita. Mendatangkan jalan keluar buat kita. Mendatangkan damai sejahtera buat kita. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau engkau adalah milik dari Kristus Tuhan, maka percayalah, ada Roh Kudus yang dikirim oleh Bapa melalui Kristus di dalam nama Yesus untuk menolong saudara dan saya. Saudara percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidupmu? Mari sama-sama katakan, aku percaya ada Roh Kudus yang dikirimkan Bapa untuk menjadikan tubuh saya sebagai kediamannya. Apabila ada masalah dengan tubuh saya, sakit penyakit bahkan yang tidak saya ketahui, saya percaya Roh Kudus membantu saya menyampaikan semua itu di hadapan Bapa Surgawi, dan kuasa Roh Kudus menyembuhkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Penuhilah kami. Penuhilah kami ya Tuhan. Penuhilah kami ya Bapa dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati urapan dan kepenuhan Roh Kudus. Biarlah engkau melakukan tanda-tanda ajaib. Biarlah engkau melakukan tanda-tanda yang heran. Dan biarlah engkau mengalami keajaiban demi keajaiban dalam hidupmu. Karena kuasa dari tempat yang maha tinggi saat ini berkenan, diam, tinggal, menjadikan hidupmu sebagai baitnya, sebagai tempat kediamannya. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, kami ingin informasikan bahwa Home Ministry setiap minggu pertama, ketiga, dan kelima merayakan ibadah minggu, dan setiap perayaan ibadah gerejawi, Home Ministry juga terus mengadakan ibadah gerejawi. Atas nama Gembala Sidang Bapak Doni Toisuta, kami ucapkan selamat merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus, dan biarlah kuasa dari tempat yang maha tinggi itu melimpah-limpah, meluap dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi tanda-tanda ajaib dari Kristus Tuhan yang kita layani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.